Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di HW Podcast. Dan pendengar, untuk episode kali ini kita akan coba mengangkat sebuah topik yang menurut kami ini sangat penting dan juga sangat relevan. Apa yang mungkin sekarang ini Anda sering mendengar tentang monkeypox, atau dengan bahasa lain disebut kalau dalam bahasa Indonesia-nya adalah seperti cacar monyet. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana penyakit ini dapat ditransmisikan antara manusia dan juga primata. Ini juga timbul dari praktik-praktik beberapa yang mungkin dari pemeliharaan hewan primata sebagai dijadikan hewan peliharaan, atau mungkin ada aktivitas pemberian pakan langsung di alam yang sekarang ini kita lihat juga semakin populer. Ada, kalau mungkin Anda pernah berjalan ke satu tempat di lereng gunung, di tepi-tepi jalan dekat bukit atau gunung, itu banyak sekali kita melihat orang memberikan makanan-makanan tertentu kepada hewan tersebut, khususnya seperti monyet. Nah, untuk memahami hal ini lebih mendalam, kita telah menghadirkan salah seorang pakar. Ada Dr. Hewan Mary Fernandez. Apa kabar Mbak Mary? Selamat datang di HW Podcast, Mbak. Kabar baik, terima kasih banyak atas undangannya. Senang sekali bisa sharing bersama di kali ini ya, di podcast HW ini. Oke. Baik, Pak Mary, kita langsung saja. Tadi saya sudah coba menyampaikan sedikit di awal sebagai introduce sebagai pengenalan dulu, cerita sedikit apa sih tentang monkeypox ini sebenarnya, atau cacar monyet ini. Nah, kita ingin tahu dulu nih update-nya situasi yang saat ini di Indonesia. Kita dengar beberapa waktu lalu sudah ada yang terkena dengan cacar monyet ini. Amatan Mbak Mary, Dr. Mary, di selama ini seperti apa di catatan Mbak Mary, Mbak? Silakan, Mbak. Baik, kalau kita lihat juga ya dari media pemberitaan, kalau kasusnya monkeypox ini sendiri sekitar dari tanggal 3 September ya, yang saya juga baca tuh dari Jakarta Post, itu sekitar 139, dan kalau dibandingin dari bulan sebelumnya itu berarti ada peningkatan cukup signifikan ya, dari 88 kasus udah meningkat di angka 130-an. Jadi sebenarnya juga sudah cukup banyak ya dibandingkan, ya sudah signifikan lah peningkatan kasusnya. Nah, kalau kita lihat nih, Mbak Mary, Dr. Mary, penyebaran daripada monkeypox ini sekarang ini, menurut Mbak Mary seperti apa? Secara global ini bagaimana sekarang kondisinya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya sama-sama ya, jadi kan sebenarnya penyakit ini juga bukan penyakit benar-benar emerging disease atau penyakit yang baru muncul. Jadi ini kan penyakit yang sudah memang beberapa kali ada juga wabahnya, yang memang dominan dimulai juga dari negara bagian di Afrika, terus juga tahun 2022 juga ada outbreak di negara-negara lain di Amerika Serikat, dan sekarang juga kembali ya di Indonesia kita juga lihat ada peningkatan kasus gitu. Tapi yang saya juga ingin garis bawahi, jadi memang penyakit ini adalah penyakit yang memang awal mula penyebarannya memang merupakan penyakit zoonosis. Jadi memang penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, selain itu dari awalnya dari hewan ke manusia, lalu juga terbukti juga ada penyebaran dari manusia ke manusia. Ya, itu juga berdasarkan informasi dan data medis juga ya, yang sudah dicatat juga oleh WHO. Nah, yang kita mau garis bawahi juga, memang kenapa juga disebut monkeypox ya, karena memang awalnya dan memang dimulainya gitu ya, itu terjadinya di hewan ini, di primata
gitu, primata non manusia kalau kita sebutnya. Lalu tadi saya juga sempat baca sejarahnya lebih jauh lagi, kebetulan kita mau lihat gitu ya, kan spesies primata itu kan banyak sekali ya. Nah, kalau kebetulan saya juga backgroundnya primatologi, jadi kalau di primata itu kita melihat gambaran besarnya itu klasifikasinya itu ada New World Monkey atau monyet dunia baru dan monyet dunia lama. Itu artinya bagaimana kita menerjemahkan itu? Iya, silakan Mbak. Istilah dalam tanda kutip monyet dunia lama dan monyet dunia baru itu untuk pembagian diversifikasinya dari morfologi tubuh atau penampakan hewannya gitu dari primata. Jadi kalau misalnya di istilah di primata, jadi primata yang berasal dari benua Asia dan Afrika, kita sebutnya primata dunia lama, itu monyet dunia lama. Dan kalau misalnya berasal dari Amerika Latin, daerah benua Amerika Latin, itu monyet dunia baru. Nah, kenapa begitu? Karena memang ciri khasnya tuh sangat beda gitu. Kalau misalnya dilihat primata-primata di Amerika Latin itu beda, maksudnya mereka lebih cerah warnanya, terus bentuknya itu variasinya luar biasa berbeda dibandingin kalau kita bandingkan primata dari benua Asia dan Afrika. Nah, tapi yang saya juga mau garis bawahi kenapa ini penting, karena biasanya itu penyakit itu ada namanya istilahnya spesies spesifik nih. Jadi biasanya ini khusus menyerang biasanya tuh di virus tersebut atau bakteri tersebut khusus nih spesies. Misalnya kalau primata yang sering dijumpai ya di Indonesia misalnya nih, hanya menyerang monyet ekor panjang atau menyerang beruk gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari historinya monkeypox sendiri, ternyata hampir semuanya tuh baik dari primata dari hampir seluruh spesies primata gitu. Jadi artinya concernnya mereka, makanya ini juga bisa jadi zoonosis ke manusia juga, karena ya range-nya artinya besar juga virus ini gitu, tidak spesies spesifik. Jadi mau kita misalnya ada kontak misalnya dengan spesies orangutan, beruk, monyet ekor panjang, atau simpanse, ternyata mereka juga merupakan spesies yang rentan itu. Oke, nah ini sekarang kita bicara tentang proses penularannya ke manusia itu seperti apa, Dr. Mary? Ya, sebenarnya kalau proses atau transmisi penyakit ya kita sebutnya itu kalau memang melalui misalnya ini yang jelas ada kontak dengan baik hewan ataupun manusia yang terinfeksi, yang jelas kan. Jadi kita jadinya ikut terinfeksi. Nah, itu baik dari mana ya? Kalau misalnya dari hewan ya jelas dari gigitan, dari cakaran gitu ya. Jadi atau dari misalnya air liur gitu ya. Yang kita misalnya kita punya luka terbuka misalnya seperti itu, terus misalnya kontak langsung gitu baik dari hewan yang terinfeksi yang jelas ya, atau juga manusia yang terinfeksi gitu. Nah, kalau dari hewannya, Dr. Mary, apa bisa kita melihat ada ciri-ciri tersendiri bahwa primata ini sudah terkena atau terjangkit dengan penyakit cacar monyet ini? Ya, jadi pada intinya sebenarnya mirip saja gejalanya ya. Kita juga bisa melihat ya beberapa kasus itu ya. Jadi kalau misalnya terutama ini kita ngomongnya di manusianya ya. Jadi kan ya seperti pintik-pintik yang seperti kalau misalnya kasus kejadian cacar pada umumnya. Lalu juga kalau misalnya yang lain juga seperti flu ya kalau di manusia seperti itu, dan juga ya ini juga sama juga gitu terhadap yang lain. Oke. Nah, Dr. Mary, kalau kita lihat ya keterkaitan antara
orang-orang yang melakukan praktik pemeliharaan primata ya menjadi sebagai hewan peliharaan lah, sebut saja seperti itu. Itu bagaimana? Ada nggak kaitannya atau terjadinya peningkatan resiko monkeypox ini? Well, sangat besar ya, Mas ya. Tidak hanya monkeypox sebenarnya kalau kita mau bicara lebih dalam lagi nih ya, gitu ya. Karena pemeliharaan primata sebagai hewan peliharaan saja itu sudah sebenarnya secara etika, secara kebijakan hukum juga sebenarnya kan tidak bisa gitu ya. Satu, ini adalah satwa liar. Dan ada perlindungan hukum di Indonesia di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 ya tentang perlindungan satwa liar, dan sebenarnya pemeliharaan satwa liar dalam kaitannya ini primata, kalau kita ngomong primata. Jadi untuk pemeliharanya saja itu secara legal aja mereka butuh izin lembaga konservasi gitu, dan harus memang ada alasan kuat, misalnya negara menitipkan hewan tersebut karena memang ketiadaan atau keterbatasan lembaga konservasi yang bisa menerima spesies tersebut misalnya. Gitu. Tapi jadi sebenarnya untuk mendapatkan izin pemeliharaan aja itu sebenarnya sulit. Tapi ya kita tahu sendiri banyak jalan gangnya itu ya untuk dapat secara ilegal. Nah, yang saya mau sampaikan juga di sini bukan hanya kalau kita ngomong namanya juga ini hewan, bukan hewan peliharaan. Gitu. Ini hewan yang dipaksa diambil kan mungkin juga Mas mungkin sudah sering tahu ya gimana siklus setannya prosesnya nih dari hewan primata terutama. Primata, dan terutama kalau kita bicara tentang secara data ya, kalau primata yang paling tinggi, spesies paling tinggi yang diperjualbelikan di Indonesia adalah monyet ekor panjang. Ya, dan secara sosial hierarki sedikit kita ngomong ini, saya pengen juga highlight banget kenapa kita saat kita membeli seekor monyet dari pasar burung atau dari toko online atau dari manapun, itu benar-benar kita berkontribusi atas kekejaman yang dilakukan kepada si induknya. Jadi untuk dapetin monyet bayi seekor bayi monyet ekor panjang terutama, itu artinya dia akan harus membunuh induknya, harus membunuh satu kelompok induknya, satu kelompok dari monyet tersebut. Kenapa? Karena mereka itu dijaga bersama-sama. Kalau waktu masih bayi sampai 1,5 tahun, dia akan clingy banget. Dia akan bergantung 100% sama induknya. Jadi dia nggak akan lepas tuh dari gendongan induknya. Jadi nggak mungkin bisa diambil kalau nggak bunuh induk. Dan kita beli itu berarti kita juga mensupport pembunuhan dari induk bayi monyet tersebut. Nah, itu satu hal. Terus yang kedua, mereka butuh mereka ini ya maksudnya hidup di alam dan hidup sebagai dalam satu ekosistem di sana, di alamnya, di hutan gitu ya. Tapi jadi otomatis banyak transfer penyakit yang secara natural memang ada di mereka gitu. Dan maksudnya sebenarnya kita bicara lagi untuk transfer penyakit itu juga maksudnya secara normal di mereka, antar spesies mereka gitu. Tapi begitu diambil pemilik diambil dan dipelihara di dalam rumah, mereka yang seharusnya tidak dekat misalnya dengan spesies-spesies tertentu, misalnya nih monyet kan tidak akan ketemu nih sama manusia di hutan gitu, jarang sekali gitu. Tapi karena dipelihara, mereka berinteraksi secara dekat, secara intens, otomatis akan yang harusnya tidak terjangkit nih, harusnya memang penyakit itu tuh adanya ya udahlah di hutan X gitu. Tapi akhirnya karena dipelihara secara intens oleh spesies kita ini, akhirnya terjadilah transmisi penyakitnya. Jadi penyakit-penyakit yang harusnya nggak ada jadi ada. Contohnya juga kebetulan kita di Jakarta Animal Aid Network, kita ada divisi wildlife, dan saya sempat juga
menangani rehabilitasi topeng monyet. Dan waktu itu tahun 2014 kita mengambil data, kita melakukan pemeriksaan dari 87 ekor, ada 11 ekor yang positif tuberkulosis. Dan ini bukan dari manusia, dari hewannya, bukan dari monyet, tapi dia terjangkit dari manusianya. Dan waktu kita telusuri lagi, paling besar dari 11 ekor monyetnya, 8 ekor yang positif berasal dari wilayah Jakarta Timur. Ketika kita cross check datanya, kasus TBC terbesar manusia di kota Jakarta memang dari Jakarta Timur. Jadi kita bisa lihat korelasinya gitu. Oke, artinya kampung topeng monyet kebanyakannya di Jakarta Timur itu misalnya. Oke. Jadi bisa saja penyakit itu dari manusia juga tertular ke hewan ya, begitu ya, Dokter Mary? Benar, dan di sini selalu hewan selalu jadi korbannya gitu. Kalau kita selalu mikir, kita nih yang saat ini gara-gara monkeypox nih, manusianya ini jadinya nih, tapi ini kan kita sendiri yang meng-create problemnya gitu. Ya, karena ya kita sudah memindahkan alam dia yang sebenarnya kita pindahkan ke tempat yang lain yang mungkin itu juga memberi resiko bagi manusia itu sendiri ya, gitu ya. Oke. Nah kalau kita lihat dari jenis primata ini, Dr. Mary. Nah, dia ini kan bisa membawa zoonosis seperti tadi ya, seperti monkeypox, cacar monyet. Nah, apakah ini hanya untuk jenis tertentu atau memang semua jenis hewan punya kans untuk yang terjadinya transmisi penyakit di lain-lain? Oh ya, kalau tadi ya sebelumnya kan hampir semua spesies primata bisa. Terus ada juga hewan-hewan lain seperti golongan pengerat ya, hewan-hewan pengerat seperti rodents seperti itu. Itu juga ada chance-nya, dan sekarang yang sedang menjadi endemik ya, karena sudah jadi wabah ya maksud saya. Nah itu kan penularan dari manusia ke manusia tuh. Gitu. Kalau dari faktor risikonya seperti apa? Ya, risiko lebih tinggi kemana? Kalau ada perbandingan misalnya antara primata dengan jenis hewan yang lain itu seperti apa, dokter? Wah, yang paling jelas, paling besar ya karena memang tadi disebut monkeypox juga ya dari primata. Jadi kayak kontak intens gitu ya. Kita lagi misalnya dengan satwa primata gitu. Jadi misalnya kayak kita sedang mengunjungi kan kebun binatang misalnya, harusnya kita kan biasanya kalau di kebun binatang yang benar itu jarak kandang display dan jarak pengunjung itu cukup lebar dan harusnya tidak bisa berkontak. Nah kalau bisa itu dilakukan di kebun binatang yang tepat ya, yang benar gitu memang secara. Tapi kalau enggak atau orangnya juga maksudnya ngotot dan orang-orang juga masa bodoh gitu ya, mereka maksa untuk berkontak langsung kan namanya kalau mereka kan hanya punya reaksi defensif ya, apalagi kalau kita ngomong primata-primata yang sudah akil balik gitu, terutama primata jantan gitu, mereka punya istilahnya punya tingkah laku untuk teritorial gitu kalau di primata jantan. Nah saat mereka sudah akil balik, ada territorial behavior itu, ya mereka akan defensif. Nah jatuhnya di kita, galak, saya dicakar, saya digigit. Nah di situ kan bisa resiko, nggak hanya masalah monkeypox, tapi bisa penyakit yang lain yang bisa ditularkan gitu. Karena ya beda ya, jelas gigitan satwa liar karena jumlah dan jenis-jenis bakteri yang terkandung di dalam mulutnya itu sangat besar, karena ya mereka kan kalau misalnya kita ngomong monyet ekor panjang gitu ya, monyet ekor panjang kan nggak makan buah ya, dipikirnya orang pasti mikirnya monyet ekor panjang makannya pisang doang gitu, padahal kan enggak ya, dia hanya 60% tuh makannya buah gitu, tapi dia ada 20% yang harus dimakan itu
kayak protein dari hewan juga gitu. Jadi makanya dia bisa makan telur, dia bisa makan udang-udangan dan segala macam gitu. Jadi artinya dia punya bakteri di mulutnya itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya menggigit manusia, otomatis infeksinya juga akan jadi cukup hebat, cukup parah gitu. Itu baru penyakit karena bakteri ya. Belum ada, selain itu kan primata juga punya resiko untuk menularkan juga rabies juga, ya kan? Oke. Gitu. Jadi banyak sekali penyakit yang bisa ditularkan atau menulari mereka gitu. Resikonya jauh lebih besar. Itu kita baru ngomong dari sisi penyakit, belum ngomong dari sisi tingkah laku. Ya. Terlalu banyak risiko ya Mbak Mary ya dari apa yang Anda sampaikan tadi. Dan kemudian kalau kita melihat sekarang ini kan seperti yang tadi Anda sampaikan, bahwa kita tahu banyak juga marak juga tentang orang-orang yang memelihara monyet ya, dijadikan sebagai hewan peliharaan. Dan kadang-kadang juga ini menjadi sebuah menjadi objek wisata ya, dengan aktivitasnya adalah monyet-monyet ini dibebaskan untuk para pengunjung untuk memberikan makanan-makanan. Nah ini kalau kita lihat dengan praktik-praktik ini, resiko terhadap kesehatan masyarakat ya, yang day to day, hari ke hari dan setiap hari orang terus berkunjung, itu seperti apa, dan tentang kesejahteraan hewan itu sendiri menurut perspektif Dr. Mary seperti apa? Wah, kalau kita bicara tentang masalah masyarakat memberi makan primata langsung ya, baik biasanya itu daerah-daerah pinggiran yang dari hutan, yang mereka hutan kebun, yang mereka babat jadi area perumahan gitu ya. Jadi mereka kehilangan habitat. Jadinya mereka ke rumah warga, ke area-area di tempat-tempat taman khusus gitu ya, taman nasional atau bagaimana. Sebenarnya sangat-sangat dilarang kalau secara dari segi konservasi. Tapi ini memang jadi masalah yang bukan hanya satu layer ya, ini benar-benar masalah multi layer, dan banyak stakeholders yang harusnya involved. Ini nggak bisa satu stakeholder, maksudnya kayak pemerintah saja, tapi perlu masyarakat juga harus ikut, pemerintah harus ikut, LSM harus terlibat gitu. Kenapa? Ya karena satu, ini baik di manusia dan juga di hewan, di primata, karena mereka kecerdasannya tinggi ya, mereka ada namanya learning behavior atau tingkah laku belajar gitu. Jadi saat mereka dikasih makan nih sekali, jadi mereka akan associate nih, kalau misalnya ada manusia, berarti saya harus saya datengin supaya saya dapat makan gitu. Dan itu buat mereka belajar bahwa saya nggak perlu cari makan, saya nggak perlu foraging istilahnya kalau di primata. Jadi tingkah laku foraging itu tingkah laku kita hewan mencari makan sepanjang hari. Jadi secara tingkah laku sosial, intake harian mereka itu 80% itu untuk foraging, untuk cari makan. Nah, tapi kita manusia saat kita intervensi dengan cara kita beri makan primatanya, kita mengubah total perilaku normalnya dia, yang harusnya dia 80% cari makan, dia pergi exploring habitatnya, ini mereka hanya akan nunggu atau mereka malah mendatangi manusia untuk makan. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya contohnya banyak case-nya tuh di Bali ya, Taman Nasional di mana ya namanya di Bali, saya jadi lupa. Sangeh ya, Monkey Forest gitu ya. Jadi banyak kasus monyet menyerang pengunjung, mengambil, menggigit, atau orang-orang karena gemes lihat bayi monyet dipegang, diangkat. Bayi monyet pasti akan teriak. Begitu dia teriak, satu kelompok akan datang menghajar. Itu sudah otomatis secara alamiah. Atau mereka yang melihat asosiasinya manusia bawa makanan, jadi manusia bawa makanan gitu. Dan siapa masalah paling sedihnya adalah ya mereka akan menyerang orang tua, yang pasti paling rentan kan orang tua, atau
anak kecil, jadinya konflik baru lagi. Jadi artinya yang saya mau highlight di sini, itu sangat kompleks masalah ini, dan nggak bisa satu lapisan saja yang bergerak. Ini harus bersama-sama, bahwa untuk ada penyadaran ke masyarakat juga. Mungkin niatnya baik, tapi ini menciptakan problem baru lagi. Terus apakah memang, kalau memang sudah tidak ada habitat yang bisa layak untuk mereka ini, berarti kita harus berpikir apakah perlu direlokasi, relokasinya di mana. Nah, ini kan harus kerjasama dengan lintas institusi gitu. Terus misalnya perlu juga keterlibatan NGO untuk mengawasi apakah ini sudah sesuai. Karena kita perlu datangkan peneliti juga, misalnya ini mereka sudah survei populasi atau memang di sini wilayah populasi yang masih aman untuk bisa misalnya kita relokasi seperti itu. Baik, oke. Ada isu, saya sebut ini isu karena kita tidak bisa menyebutnya ini sudah sesuatu yang pasti ya. Ada keterlibatan elit global tentang isu monkeypox ini. Salah seorang elit global itu pernah diwawancara di sebuah stasiun televisi dan di tahun 2021, dan kemudian dia memprediksi bahwa beberapa tahun ke depan, artinya kita diminta untuk waspada dengan salah satu penyakit ini adalah, dia menyebutnya adalah cacar secara langsung, dan diduga juga ini bisa disebutlah seperti menjadi sebuah peristiwa bioterorisme seperti itu. Wah, kalau saya ya, jadi itu jadi kayak konspirasi gitu ya. Iya. Waduh, kalau sudah teori konspirasi ini saya agak susah menanggapi ya, karena kan maksudnya bagaimana kita bisa cross check dan konfirmasi data by data ya. Ya, jadi kalau terkait tadi ya teori konspirasi tersebut ya, sebagai kapasitas saya sebagai dokter hewan dan juga aktivis kesejahteraan hewan, dan juga dari NGO kami di Yayasan John Domestic Indonesia ya, memang kami sendiri kita mau highlight kembali gitu, terlepas dari yang konspirasi tersebut, bahwa kembali key point message kami adalah primata memang bukan hewan peliharaan. Dan tidak hanya masalah monkeypox ya, tadi yang saya sebutkan ada tuberkulosis dan penyakit-penyakit lainnya ya, yang bisa ditularkan dan menulari mereka. Dan kembali lagi ya, tadi kelompok rentan ya jelas hewannya, lalu juga anak kecil dan juga orang tua yang menjadi korban dari ini, dan juga masyarakat sendiri sebenarnya. Dan ya, terlepas dari tidak hanya kasus monkeypox, tapi ya juga kasus-kasus penyakit lainnya yang bisa menular dan ditularkan. Dan kami kembali lagi ya, pemeliharaan dan kontak intens dengan tidak tujuan rehabilitasi dan pelepas liaran, ya itu jelas tidak secara fungsinya juga jelas tidak bisa dibenarkan. Baik, Dr. Mary, sekarang kita sudah banyak cerita tadi tentang monkeypox dari awal. Nah, tentu kita juga harus cerita apa sih sebenarnya langkah-langkah untuk preventif guna mencegah terjadinya penyebaran dari monkeypox ini. Seperti apa nih, Dr. Mary? Ya, yang jelas kita juga perlu aware dengan gejala yang mungkin timbul. Misalnya kayak tadi kita kalau sudah mulai aware ya, karena kasusnya juga sudah naik ya di Indonesia. Sudah di angka 100 ya per tanggal 3 September ya. Jadi artinya kan kita waspada saja ini menjadi wabah di Indonesia. Pastikan ada hitungan tertentu di saat kita bisa klasifikasikan penyakit tersebut menjadi wabah di satu negara atau satu daerah. Itu yang pertama. Jadi yang kita bisa lihat gejala-gejala klinisnya, dan teman-teman juga bisa mulai searching supaya lebih aware gitu ya penyakitnya ya, karena dia termasuk golongan virus cacar ya, otomatis ya gejala-gejala cacar pada umumnya. Dan juga kalau kita lihat juga monkeypox itu juga ada gejala-gejala seperti flu, dan ya tergantung dari
kapan kita intensitas kita untuk kontak dengan penderita yang terinfeksi atau hewan yang terinfeksi gitu, karena masa inkubasi penyakitnya itu ada di sekitar 21 sampai 21 hari, yang 4 sampai 21 hari gitu. Jadi ya itu salah satu yang perlu sekali ya kita aware ya, sama seperti kita menghadapi COVID dulu. Ya, baik. Kalau kita lihat di luar, Dokter Mary, seperti Singapura dan Spanyol, ini mungkin kita bisa jadikan sebagai contoh di mana mereka, kalau menurut data yang kita lihat di beberapa media, nah dua negara ini termasuk yang berhasil ya, artinya mencegah terjadinya monkeypox ini dengan berbagai cara mereka sendiri, termasuk diantaranya adalah vaksinasi, kemudian juga pelacakan kontak ya misalnya, dan seperti yang Mbak Mary katakan tadi, misalnya karantina yang ketat. Bagaimana Mbak Mary melihat dua negara ini, Singapura dan Spanyol khususnya? Ya itu juga menjadi ya sebenarnya tingkat kita istilahnya ya. Negara juga kan sekarang saya lihat juga ada beberapa informasi, misalnya kayak untuk kita yang baru datang dari luar negeri, diperlukan misalnya screening satu sehat gitu ya, aplikasi khusus gitu ya. Ya itu memang istilahnya salah satu cara dari tindakan atau strategi biosecurity ya, bagaimana perlindungan atau meminimalisir untuk kontak kontaminasi gitu. Dari terutama dari negara-negara yang memang misalnya sedang wabah dalam jumlah tinggi misalnya seperti itu. Iya, saya jadi ingat ke peristiwa COVID-19 di beberapa tahun lalu, Dr. Mary. Ada nggak kemiripan nanti ke depannya dari prediksi atau amatan Mbak Mary ini, bisa kemungkinan untuk terjadi seperti itu? Kalau kemungkinan ya kita sebenarnya kan penyebaran yang paling kita perlu istilahnya aware adalah yang dari manusia ke manusianya ya kan. Karena kalau penyakit itu akan semakin cepat, seperti kayak COVID itu adalah penyebaran dari manusia ke manusia memang. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kita tidak misalnya segera gitu ada melakukan strategi screening khusus gitu ya, terus ada metode biosecurity lain yang memang perlu diterapkan seperti COVID-19 gitu, untuk meminimalisir gitu kontak, terutama dari orang-orang yang baru berpergian gitu dari luar negeri yang memang wilayahnya sedang wabah di sana. Itu ya jelas akan bisa ya. Tapi ya kalau dilihat dari sejauh ini, untungnya adalah di Jakarta sendiri ya, di Indonesia sendiri kan sudah ada vaksin juga yang tersedia ya dari Mpox ini gitu. Tapi ya tetap ya seberapa pengetahuan dari masyarakat gitu, sebagai harus semakin banyak saya rasa juga media yang memberitakan tentang isu ini gitu. Jadi semakin banyak masyarakat yang aware, seperti dulu COVID-19, terlepas dari banyak yang bilang teori konspirasi dan segala macam, tapi banyak sekali media yang memberitakan, menyebarkan informasi, oh begini loh Mpox ini, terus ini cara menghindari, atau lakukan ini untuk tidak terjangkit ini. Jadi masyarakat dibekali juga informasi yang valid, dan terutama alangkah lebih baik itu juga didapat dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah kerjasama dengan media, dengan selebriti gitu ya, dengan influencer atau manapun, sehingga informasinya satu, seragam, dan juga lebih banyak ini masyarakat yang aware jadinya. Seperti dulu kan misalnya kayak tidak misalnya kalau positif kita harus isolasi mandiri. Kalau misalnya positifnya dari rapid test apa, dari PCR apa gitu. Kan jadinya begitu ya. Jadi semakin banyak informasi yang seragam gitu. Nah, sedikit lagi nih, Dr. Mary. Nah, kita lihat juga kan ada penelitian yang menggunakan hewan sebagai katalisator untuk percobaan obat-obatan, dan kita lihat juga dengan meningkatnya kasus zoonosis ini. Ini ada hubungannya nggak, Mbak Mary, Dr. Mary?
Well, sebenarnya ya kalau misalnya dari segi visi misi organisasi kami ya di Jaan ya, jelas kami juga secara organisasi kami jelas menentang adanya percobaan pada hewan ya atau animal testing gitu. Karena ya kita tahu sendiri teknologi semakin canggih, perkembangan stem cell itu sangat besar dan sudah banyak penelitian yang menggunakan stem cell. Artinya stem cell adalah replika dari jaringan gitu loh. Jadi sehingga tidak perlu menggunakan hewan hidup untuk dijadikan percobaan uji coba dan katalisator tadi ya dari obat atau produk-produk tertentu yang untuk keamanan manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sekarang di luar tadi ya memang ada khusus gitu penelitian khusus dengan menggunakan primata, tapi masalah selanjutnya dan masalah besarnya sebenarnya bukan terletaknya di situ, karena masalah paling besarnya sebenarnya ada pemeliharaan atau pembelian primata gitu loh sebagai hewan dan dijadikan hewan peliharaan. Itu masalah terbesarnya gitu. Baik Mbak Mary, Dr. Mary, terima kasih banyak atas waktu Anda untuk berada di HW Podcast ini, dan kami sangat mengapresiasi, dan dengan segala hal keterangan edukasi yang sudah Anda sampaikan tadi ini mudah-mudahan juga menjadi bagian daripada kampanye kita untuk untuk mencegah terjadinya monkeypox khususnya di Indonesia. Kita sudah bersama-sama di HW ini dan saya Kudus Susimo pamit. Terima kasih atas atensi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.